Salam. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 kita beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Bersama dengan ini kita semua merayakan Hari Anak IKN. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi ibu bapak saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 Juli 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada ibu bapak bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan keliru, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat Marturia via telepon maupun WhatsApp. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Lampang Tarung STH. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kami dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan bait yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang
betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing, mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua kami, melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 pada ayat yang ke-8. Jemaat disilakan duduk kembali. Bacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Masehi terambil dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19a. Dengan perikop inti Yakub Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu berbaringlah dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkata,
Kita menyanyi dari kidung pujian Firman-Mu pelita bagi hatiku. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan kami banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali pada minggu ini, dan pada minggu ini kita sekaligus merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat 36 hingga 39. Dan Bapak Ibu boleh mempersiapkan buku Alkitab atau Alkitab elektronik. Kita akan menemukan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 hingga 39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang tetap Tuhan sediakan. Walau ruang gerak kami terbatas, tetapi kemurahan kebaikan daripada Allah tetap mengalir dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sesaat lagi kami akan menerima firman-Mu. Beri kami roh hikmat, agar kami tidak hanya mendengar saja, tetapi biarlah kami boleh hidup di dalamnya. Sekali lagi ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat 36 hingga 39. Dan nas ini diberi judul Khotbah Petrus. Saya baca secara lengkap demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak respons ketika jemaat mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Di antaranya ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang acuh tak acuh, atau ada yang tertusuk hatinya hingga tak mau pergi ke gereja lagi. Namun sidang jemaat sekalian, ada juga yang mau menerima firman itu dengan kerendahan hati. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop hari ini merupakan lanjutan dari khotbah Petrus, di mana di dalam khotbahnya Petrus menyinggung dosa orang banyak terhadap Tuhan Yesus. Sambil menunjuk orang banyak itu, Petrus 2 kali berkata dengan tegas, Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Itu dapat diperhatikan kembali ayat 22 dan 23. Dan Yesus yang kamu salibkan itu kata kedua, sebagaimana yang tertera pada ayat 36. Petrus rupanya bukan hanya menekankan dosa, ia juga sekaligus memberitakan kabar baik bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Mesias, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon orang banyak setelah mendengar proklamasi Petrus tentang Mesias? Yang pertama, Bapak Ibu sidang jemaat, sangat positif. Hati orang banyak menjadi terharu. Itu bisa kita lihat kembali pada ayat 35. Sebenarnya kata terharu itu lebih tepat jika diterjemahkan dengan kata tertusuk, kata tersayat, atau teriris. Petrus telah membuka mata orang banyak akan dosa mereka, yaitu telah menyalibkan Yesus yang adalah Mesias. Dan mereka pun akhirnya menjadi sedih, sangat-sangat sedih. Dan kesedihan akan dosa seperti itulah awal dari pertobatan. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mereka memberi respon nyata. Mereka bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan ini adalah respon yang disemangati kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang menyanggupi orang-orang akan berkata dan mengeluarkan sebuah pernyataan seperti itu. Rupanya orang banyak ini menerima dan menaati firman Tuhan, dan sebagai langkah awal mereka ingin berbuat sesuatu sebagai bentuk ketaatan terhadap firman Tuhan yang telah mereka terima. Petrus kemudian memberi perintah dan janji. Mereka harus bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan sesuai dengan janji Yesus, mereka akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan memang keras dan tajam, seperti pedang bermata dua, terutama bagi hati yang berdosa. Namun saat diterima dengan penyesalan dan pertobatan, maka firman Tuhan akan membawa damai dan sukacita. Buat kita yang merasa ditegur oleh firman Tuhan, janganlah marah dan mengeraskan hati kepada orang yang memberitakannya. Janganlah memberontak, tetapi bertobatlah selama waktu masih ada. Dan akhirnya jangan ragu untuk memberitakannya kepada orang lain, agar mereka pun beroleh kesempatan untuk ditegur dosanya dan juga memperoleh pengampunan dari dosa. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita memperingati dan merayakan
Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Sebagaimana layaknya orang tua yang sayang kepada generasinya, kita sudah barang tentu tidak ingin pengalaman buruk apapun yang pernah dulu dialami oleh orang-orang tua, dan sekarang kita sebagai orang tua yang membawa kepada kebinasaan berimbas kepada generasi berikutnya. Dan seandainya pun anak-anak kita belum paham, belum mengerti, dan melakukan kesalahan, maka sebagai rasa tanggung jawab kita dan sayang kita serta kesaksian iman kita kepada Allah, kita harus berani menegur dan memperlakukan sampai kepada sanksi keras supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Mungkin kita ingat Bapak Ibu saat kita membawa anak-anak kita dibaptis, sebelumnya kita menerima pembekalan, dan dalam pembekalan itu tertera materi yang berbunyi demikian: menjadi tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan Allah yang disembahnya, Allah yang dipujinya, Allah yang dipercayainya kepada anak-anaknya. Karena ini tanggung jawab yang ada pada setiap orang tua yang dipercaya oleh Allah untuk pada saatnya nanti menerima anugerah terbesar, dan sebagai sebuah kebanggaan terbesar bagi orang-orang tua dapat melihat masa depan anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka, semua generasi yang pada saatnya nanti akan dipercaya oleh Allah ada di muka bumi ini, menerima masa depan yang cerah cemerlang. Maka ini walaupun kita tidak langsung menyaksikannya, surga bersukacita karena nama kita terdaftar di sana. Selamat merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, dan diberkati orang-orang tua yang dipercaya untuk menjadi orang tua yang dibanggakan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, baiklah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh dan menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman yang telah mengingatkan kami, menegur dan membawa kami kepada selamat-Mu, sehingga kami semakin sungguh-sungguh bergantung dan memberi diri untuk dipakai menjadi alat memberitakan kabar baik kepada anak-anak kami dan generasi berikutnya. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak di setiap rumah tangga gereja Kalimantan Evangelis. Berilah mereka roh takut akan Tuhan, takut akan orang tua, takut kepada orang-orang yang dipercaya oleh Allah ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan demikian pun kami sebagai orang tua diberkati, diberi roh hikmat untuk menuntun mereka kepada jalan selamat. Kiranya Engkau juga memberi kepada para pemimpin bangsa dan dunia saat ini hikmat untuk memimpin bangsa, secara khusus dalam rangka menangani wabah virus corona yang sampai saat ini menghantui dunia. Engkau menaruh hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang akan pada saat nanti memutuskan langkah-langkah terbaik dalam penanggulangan wabah ini. Demikian juga kami berdoa untuk tim medis bersama pemerintah sebagai garda terdepan merawat dan mengobati pasien yang terdampak virus. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan keluarganya dari dampak virus ini dan hal-hal lain yang mungkin mengganggu kinerja pelayanan mereka. Kami juga memohon berkat perlindungan kesehatan dan kekuatan untuk para sukarelawan, donatur yang sudah memberi diri dan apa yang dimiliki untuk menopang
penanggulangan wabah virus ini. Kami juga berdoa untuk seluruh umat manusia dan warga masyarakat agar memiliki kepekaan yang tinggi bersama-sama untuk mengisi kehidupan yang telah Engkau berikan. Demikian juga untuk seluruh warga jemaat-Mu, kiranya dengan kasih Tuhan mereka terus bersaksi menyuarakan kebaikan dalam hidup mereka. Berkati dan pelihara mereka dengan kesehatan untuk memperjuangkan usaha pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, walaupun dalam ruang gerak yang sangat terbatas ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas mereka dan kami sekalian. Bagi mereka yang bergumul dalam sakit dan hampir kehilangan harapan, Tuhan hadir memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan iman agar mereka selalu mampu melihat kuasa kasih Tuhan walaupun dalam kelemahan. Bagi mereka yang berbahagia karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan, kiranya kasih Tuhan memampukan mereka untuk selalu mengucap syukur atas hari-hari baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu baik secara organisasi maupun pribadi. Anak-anak-Mu biarlah dimampukan untuk terus bersaksi berbagi, peka bahkan memberi buah demi kemuliaan nama Tuhan. Apakah itu melewati kehidupan sehari-hari, bahkan pelayanan, bahkan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Khususnya kami mau berdoa untuk warga gereja Marturia bersama-sama dengan anak-anak keluarganya, rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa dan kendali Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia atau kemampuan untuk menjalankan kehidupan ini, Tuhan menganugerahkannya bagi kami. Dalam ruang gerak yang serba terbatas, kami terus dapat bekerja dan beraktivitas. Kami tetap dicukupkan dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dan berkat yang selalu Kau curahkan. Bersama dengan anak-anak pada hari ini, kami menaikkan terima kasih kami kepadamu. Kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus berpesan. Berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gembala, anak masing-masing.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat sekalian, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.